Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi pada pagi hari sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 atau pada tanggal 4 Nisan 5781 diambil dari kitab Imamat atau kitab Vayikra saudaraku, Imamat 1 ayat 1 sampai 2 yang berkata demikian. Dan Elohim Yahweh memanggil Mose dan berfirman kepadanya dari kemah pertemuan dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan engkau harus berkata kepada mereka, ketika seorang dari antaramu mempersembahkan kepada Elohim Yahweh suatu persembahan dari hewan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan itu dari kawanan lembu atau dari kawanan domba. Saudaraku, ini adalah di mana kelanjutan saat bangsa Israel dalam hal ini dipimpin oleh Musa, saudaraku, sudah membangun tabernakel atau kemah suci itu, saudaraku. Dan di dalam kemah suci ini kita sudah tahu terakhir bahwa kemarin disampaikan di lewat kemah suci inilah Bapa Yahweh turun dalam bentuk tiang awan dan tiang api, saudaraku. Pada saat siang tiang awan berada di titik sentralnya adalah dari kemah pertemuan atau kemah kudus tabernakel ini, saudaraku. Dan saat Bapa Yahweh mengendaki seluruh bangsa Israel harus bergerak untuk berjalan kembali, saudaraku, maka tiang awan tersebut berpindah, saudaraku, bergeser, saudaraku. Maka seluruh bangsa Israel berkemas untuk persiapan untuk pindah dan mereka berjalan, saudaraku. Dan bila tiang awan itu berhenti dan kemah itu dipasang, saudaraku, ini dilakukan. Dan di dalam kemah itu Bapak Yahweh berbicara kepada Mose tentang memberikan suatu persembahan bakaran ini, saudaraku. Bapak Yahweh menghendaki korban persembahan bakaran ini dalam bentuk berupa dalam lembu jantan, saudaraku, yang tentunya lembu yang sempurna, yang jantan. Demikian juga domba yang jantan, saudaraku, yang sempurna. Juga di ayat 10-nya di dalam kitab Imamat 1 ini juga bisa diberikan dengan kambing-kambing yang jantan, saudaraku, yang sempurna, juga lewat menggunakan korban persembahan bakaran dapat dilakukan juga dengan burung tekukur, saudaraku, atau anak burung merpati, itu ayat 14-nya, saudaraku. Dan ini adalah menyatakan persembahan bakaran yang bangsa Israel yang akan berikan kepada Bapa Yahweh di bait Elohim atau di tabernakel atau di kemah suci ini, saudaraku. Dan bila kita renungkan, memang ini suatu bentuk persembahan bakaran, bukan berarti Bapa Yahweh suatu hal kekurangan bagi Bapa Yahweh, saudaraku. Namun ini adalah menyatakan bahwa ketergantungan manusia kepada Bapa Yahweh itu, saudaraku, lewat memberikan persembahan yang terbaik, saudaraku. Ini adalah wujud ketergantungan kita sebagai manusia kepada Bapa Yahweh untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan hormat bagi Bapa Yahweh, saudaraku. Dan bila kita renungkan terus dari awal saat kejadian Kain dan Habel, di mana Kain juga memberikan persembahan dari tumbuh-tumbuhan dan Habel adiknya memberikan persembahan dari domba-domba yang tambun, saudaraku, dan Bapa berkenan kepada Habel terhadap persembahan domba-domba yang tambunnya. Kepada Habel, Kain tidak berkenan, saudaraku. Jadi wujud ketergantungan Kain dan Habel pada waktu itu juga sudah dinyatakan. Demikian juga saat Nuh sudah bahtera berhenti, saudaraku. Nuh mendarat dan Nuh juga memberikan persembahan bakaran kepada Bapa Yahweh. Dan inilah wujud ketergantungan Nuh kepada Bapa Yahweh juga di dalam kehidupan kita. Dan persembahan bakaran ini terus diteruskan, saudaraku, dalam ketergantungan manusia sampai kepada Adonai Yeshua HaMashiach yang juga dinyatakan sebagai domba, sebagai anak domba Elohim yang tanpa cacat dan tanpa celah. Dan Adonai Yeshua HaMashiach juga dikorbankan untuk menebus dosa kita. Saudaraku, bila kita renungkan hal ini, inilah konteks daripada kita harus bergantung kepada Bapa Yahweh dalam setiap kita menjalani kehidupan kita. Bukan pada saat kita dalam hal keperluan sesuatu kita
bergantung kepada Bapa Yahweh, baru kita datang kepada Bapa Yahweh. Mungkin saat kita sekarang dalam keadaan kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, baru kita sungguh-sungguh bergantung kepada Bapa Yahweh. Atau kita saat ini dalam keadaan suatu hal beban, masalah, baru kita datang sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh. Namun sebaliknya dalam keadaan kita baik-baik saja, dalam keadaan kita sehat, dalam kita sukacita, ketergantungan kita kepada Bapa Yahweh, kita menjadi kendor, saudaraku, menjadi seperti biasa-biasa saja, bahkan kita melupakan seperti itu, saudaraku. Inilah yang menjadi suatu renungan bagi kita, bahwa korban persembahan bakaran ini adalah menyatakan wujud ketergantungan kita manusia kepada Bapa Yahweh yang harus dilakukan terus, saudaraku, dalam keadaan kondisi apapun. Lewat apa? Lewat penyembahan kita, lewat pujian penyembahan khusus pribadi kita. Itulah menunjukkan bahwa kita bergantung kepada Bapa Yahweh. Kita tidak lupa, saudaraku, untuk sungguh-sungguh datang menyembah kepada Bapa Yahweh, memberikan persembahan lewat hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita. Mari kita maju terus dalam iman dan tetap berjuang, saudara. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan, yang kita lakukan sepanjang hari ini, kita berdoa di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kita percaya semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa yang melakukan seluruh perintah dan ketetapannya, kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.